Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmatnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menambah nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya. Hadirin rahimakumullah, pada bulan ini adalah bulan Rabiul Awal dan kita semua yang umat Islam mengenal sebagai bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk itu kita selaku kaum muslimin wajib mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana cara kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti bahwa kita itu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka perlu kita mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jangan sampai seseorang itu mencintai sesuatu ternyata salah dalam mewujudkan bukti cintanya kepada sesuatu itu. Sebagai contoh bahwasanya kita mencintai diri kita, ya, kita mencintai tubuh kita, tetapi ada sebagian orang yang katanya mencintai dirinya, mencintai tubuhnya, ya, tetapi melakukan hal-hal yang menyebabkan tubuhnya rusak, atau melakukan hal-hal yang menyebabkan datangnya penyakit untuk tubuhnya. Itu di dunia, ya. Demikian juga nanti di akhirat. Ya, katanya mencintai dirinya, mencintai tubuhnya, tetapi tidak mewujudkan bagaimana sehingga nanti di akhirat, ya, dirinya itu tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mereka benar-benar mencintai, ya, terhadap dirinya, maka dia akan berusaha bagaimana supaya dirinya itu selamat di dunia dan di akhirat. Demikian juga seseorang mencintai sesuatu, baik itu manusia maupun benda atau binatang, ya. Maka mereka pun harus bisa mewujudkan bagaimana semestinya mencintainya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya,
untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melebihi cinta kita kepada orang tua, anak, saudara dan istri kita, ya. Dan juga meletakkan cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas apa yang ada pada diri kita, yaitu harta kita, bahkan terhadap diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalu iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rusulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapak, ya, orang tua, ya, bapak-bapak kita, anak-anak kita, ya, saudara-saudara kita, kemudian istri-istri kita, ya, kaum keluarga, kemudian harta kekayaan yang kita usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, ya. Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwa jika semuanya, ya, hal itu, yaitu orang tua, ya, anak, saudara, istri, ya, kaum keluarga, harta benda, ya, kemudian tempat tinggal, ya, itu lebih dicintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan Allah, maka tunggulah musibah dan malapetaka yang akan menimpa kalian, ya. Sehingga kalau seseorang itu meletakkan cintanya kepada Allah, kepada Rasul-Nya serta jihad di jalannya, ya, tidak meletakkannya, ya, di atas kecintaan kepada apa yang ada pada dirinya dari bapak, anak, istri, saudara dan lain sebagainya, ya, maka akan mendatangkan musibah dan malapetaka baginya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum, ya. Nabi itu hendaklah lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka, yaitu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ibu-ibu kaum muslimin. Abdullah bin Hashim, ya, Abdullah bin Hisham ini pernah berkata bahwa kami pernah bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau memegang tangan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lalu Umar berkata kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ya, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali terhadap diriku, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la
walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Ya. Tidak, ya. Demi yang jiwaku berada di tangannya, imanmu belum sempurna, ya. Tetapi kamu harus lebih mencintai, yaitu mencintaiku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada dirimu sendiri. Ya. Jadi pernyataan Umar radhiyallahu an kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Umar itu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di atas segala sesuatu, ya, di atas dari kekayaannya, anaknya, istrinya, ya, hartanya, rumahnya, ya, kecuali kepada dirinya, yaitu kepada Umar, ya. Artinya Umar radhiyallahu an itu masih menempatkan cintanya kepada dirinya melebihi cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pernyataan itu pun tidak dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sempurna iman seseorang, ya, hingga dia itu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas cintanya kepada diri sendiri. Maka Umar radhiyallahu an pun mengatakan, sekarang demi Allah, ya, engkau wahai Rasulullah lebih aku cintai, ya, daripada diriku sendiri, ya. Jadi kecintaan, ya, kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu mestinya kita menempatkan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melebihi cintanya kepada diri kita sendiri. Lebih kita mencintainya daripada mencintai saudara kita, mencintai istri kita, mencintai anak kita, mencintai orang tua kita, mencintai harta kita, ya. Sehingga mesti kita menempatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, lebih kita cintai daripada apa yang kita miliki tadi. Seseorang mencintai sesuatu tidaklah lepas minimal ada dua alasan, ya, minimal, ya. Yang pertama, bahwa yang kita cintai itu memang sesuatu yang baik, ya. Yang kedua, yang kita cintai itu mendatangkan kebaikan, kemanfaatan bagi diri kita. Nah, ketika kita mencintai anak, mencintai istri, ya, mencintai harta, ya, mencintai rumah kita, kendaraan kita, ya, kita memandang bahwasanya karena itu baik, ya, dan itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau misalkan sesuatu itu baik, ya, tetapi tidak mendatangkan kemanfaatan bagi kita, tidak mendatangkan kebaikan bagi kita, ya mungkin bisa seseorang itu tidak mencintainya, atau ada sesuatu yang bermanfaat, ya. Tetapi kalau seseorang itu mungkin enggak memandang itu sesuatu yang baik, yang indah, bisa jadi dia enggak mencintainya. Nah, ketika kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang pertama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang sosok yang harus dicintai, karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang akhlaknya adalah akhlak yang baik, ya.
Jadi akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu digambarkan ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasulullah adalah akhlaknya akhlak Quran, ya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok yang sangat baik. Beliau adalah orang yang paling takwa di antara kita. Ya. Dan salah satu ayat ya yang menggambarkan tentang baiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang mukmin. Ini salah satu ayat dari Al-Quran ya, yang menggambarkan begitu baiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pula, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ya. Sungguh ya pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat suri teladan yang baik bagimu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok yang baik, ya. Sehingga sangat-sangat pantaslah kepada kita semua untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ketika seseorang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka dia akan mendapatkan kebaikan darinya. Ya, dengan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Karena dengan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mendapatkan manisnya iman, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salasatun man kunna fihi wajata halawatal iman, ayakunallahu wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakraha ayyauda fil kufr kama yakrahu ayyukdafa finnar, ya. 3 perkara yang membuat seseorang akan mendapatkan manisnya iman, ya. Ada 3 hal yang dapat menyebabkan seseorang itu mendapatkan manisnya iman. Yang pertama adalah jika Allah dan Rasul-Nya
itu lebih dicintai daripada yang lainnya. Ya. Jadi mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi cintanya kepada selainnya. Kemudian yang kedua adalah mencintai saudaranya hanya karena Allah. Ya. Dan dia benci kepada kekufuran, ya, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, ini merupakan salah satu, ya, bentuk atau wujud, ya, ketika seseorang itu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu akan mendapatkan manisnya iman. Dan tentunya manisnya iman itu kan dalam hati, ya, akan dirasakan oleh seseorang yang memang merasakan. Ya. Bagaimana manisnya iman? Ya, akan dirasakan oleh seseorang yang merasakan itu. Bagaimana mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahwasanya seseorang itu nanti di akhirat akan bersama dengan siapa yang dia dicintai. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, dari Anas radhiyallahu an, Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang kapan terjadinya hari kiamat. Maka orang yang bertanya tadi ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya? Ya. Maka orang tersebut mengatakan, aku tidaklah mempersiapkan, ya, untuk menghadapi hari tersebut dengan banyaknya sholat, banyaknya puasa, dan banyaknya sedekah. Tetapi aku mempersiapkan adalah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anta ma'a man ahbabta. Ya. Engkau, ya, akan bersama dengan apa yang engkau cintai. Dengan siapa yang engkau cintai. Ya. Jadi kalau seseorang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah dia nanti di akhirat akan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ketika di dunia ini tidaklah mungkin kita bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia. Dan para sahabat yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di dunia itu, beliau sering bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Demikian juga ketika kita itu mencintai sesuatu, mencintai seseorang, maka kita akan lebih senang, ya, ketika kita bersama dengan yang kita cintai. Kita mencintai anak kita, mencintai istri kita, saudara kita, ya, maka kita merasa senang ketika kita itu berada bersamanya. Sehingga kalau kita mengatakan mencintai anak, mencintai istri, mencintai saudara, tetapi enggan untuk berdekatan dengannya, tidak mau berdekatan dengannya, maka dipertanyakan cintanya. Karena seseorang itu akan cenderung dekat dengan yang dia cintai, ya. Sehingga orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia nanti akan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Dan dalam riwayat lain, Anas mengatakan, kami tidaklah pernah merasa gembira, ya, sebagaimana rasa gembiranya ketika mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
anta ma'a man ahbabta, ya. Engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Maka Anas pun mengatakan, kalau begitu aku mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar, ya. Aku berharap bisa bersama dengan mereka karena kecintaanku kepada mereka, walaupun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Ya. Jadi kalau kita mencintai Rasulullah, kita mencintai sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan insya Allah nanti di akhirat bersama dengan beliau. Sehingga kita tanamkan pada diri kita, ya, kepada keluarga kita, ya, untuk mencintai Rasulullah, untuk mencintai para sahabat, untuk mencintai istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ibunda kaum mukminin, ya. Maka kalau orang itu mencintai mereka, mencintai Rasulullah, mencintai para sahabat, insya Allah nanti di akhirat akan bersama dengan beliau. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, ya. Seseorang tidaklah beriman, tidaklah sempurna imannya hingga aku, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih dicintainya daripada anak, ya, orang tuanya atau seluruh manusia, ya. Sehingga memang dari manusia, ya, ya, baik itu orang tua, anak, istri, ya, atau saudara kita, ya, maka kita harus menempatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kecintaan kita kepada mereka. Nah, sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, artinya bahwasanya kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pun mensikapinya dengan mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena sebagai wujud kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ya. Katakanlah, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Di antara bentuk kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mendahulukan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita, mengutamakan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita daripada yang lainnya, ya. Artinya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita tentang suatu amalan, tentang sesuatu yang Rasulullah perintahkan, maka kita lebih mementingkan, ya, mematuhi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada perintah yang lainnya.
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, ya, kemudian misalkan ya orang tua kita, istri kita, atau saudara kita ya memerintahkan kepada kita sesuatu yang bertentangan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita mengutamakan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mengikuti apa yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada apa yang diperintahkan istri kita, saudara kita, atau bahkan ya kiai kita gitu ya. Kalau memerintahkan itu sesuatu yang bertentangan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak patut untuk mengikutinya. Siapa yang kita ikuti adalah yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena memang ketika kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka kita itu telah mengikuti apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Ya. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan ya kepada kita sebagai wujud cinta kita kepada Allah, yaitu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah lain kecuali apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan. Jadi tidaklah Rasulullah itu mengikuti keinginan hawa nafsunya. Tetapi apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiada lain adalah apa yang diwahyukan, apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wan najmi idza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma gawa, wa ma yantiqu 'anil hawa." In huwa illa wahyu yuha. Ya. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tiadalah yang diucapkan beliau ya menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ketika kita mengikuti apa yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, baik itu dari Al-Quran maupun yang kita kenal dengan hadis, ya, dari hadis, maka pada dasarnya itu adalah kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hendaklah kita mewujudkan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu dengan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena memang Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi telah memerintahkan kepada kita ya untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian di antara wujud cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu kita memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang sepantasnya kita berdoa untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antaranya adalah bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana telah disampaikan ya, kita diperintahkan untuk memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat. Ya. Dan orang yang tidak mau bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan orang yang bakhil, ya. Sehingga ketika kita mendengar ketika nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut, kita bersolawat kepada
kepada beliau. Dan hendaklah ya kita tidak melakukan amalan perbuatan kecuali itu telah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidaklah kita membuat amalan-amalan ya yang kita lihat itu merupakan wujud cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak ada dasar perintahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan, berwasiat kepada kita ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun ya. Barang siapa yang membuat sesuatu perkara di dalam Islam ini sesuatu yang tidak ada asalnya, tidak ada dasarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalannya itu adalah tertolak ya. Jadi meskipun kita mengatakan ini amalan ini wujud cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanyakan perintah Rasulullah atau bukan. Kalau bukan, maka bukan seperti itu caranya mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.